Iya, Kelenduk Sanggul kalau orang tua dari Bali G. Tadi konser yang dipertunjukkan itu dilatih berapa lama? Oh, kalau gini, itu kan ada 34 tadi penyanyi. Nah, itu 17 itu dari Medan. Itu penyanyi tadi 34 itu, 17 itu dari Medan. 17 alumni yang di sini. Alumni dari USU semua? Eh, alumni konsulasi semua, tapi mayoritas itu alumni USU karena kita juga membuka kesempatan juga bagi mahasiswa lain yang ingin bergabung dengan kita. Berapa banyak mahasiswa tadi? Tadi itu 70%. 70%. Bagaimana mengatur jadwal kuliah mereka di sela-sela latihan misalnya? Jadi paduan suara ini latihan reguler dia. Oh, Ada atau tidak ada program itu latihan 2 kali seminggu. Jadi jam latihan itu kita setting supaya tidak tabrakan dengan jam kuliah. Dari jam 6 sore sampai jam 9. 2 kali seminggu. Jadi ya yang kuliah kan pada umumnya saat berakhir jam 5 ya. Walaupun kadang juga ada yang lewat tapi secara umum di situ. Bang Tony sebagai konduktor dan pendiri dari Konsela Pio ini, apa awalnya kemudian tertarik pada musik seperti musik klasik ini? Awalnya, Ya. kalau awalnya itu saya senang paduan suara. Karena waktu dulu Sanggul, Ya. orang tua saya itu adalah pelatih Kurama Oh, di di AKBP dulu Sanggul, kota ya? Pergodungan. Nah, jadi pelatih, jadi mereka itu kan latihan di rumah-rumah. Nah, jadi termasuk di rumah kita. Saya dengar-dengar suka. Jadi ada ketertarikan saya dari situ. Satu lagi di samping rumah kita itu Sanggul itu ada gereja Katolik. Itu. Kadang-kadang kalau misa biasa atau misa malam, saya sering dengar dari jauh mereka. Itu mempengaruhi saya juga untuk menyukai musik gereja. Jadi dari Bapak itu sangat mempengaruhi bekal untuk kemudian Iya, suka ada. musiknya. Dan katanya karena ibu saya 6 tahun saya sudah meninggal. Jadi katanya ibu saya juga suka menyanyi. Oh, Bahkan kata orang yang mengenal waktu itu lebih diturunkan dari ibu. Katanya. lahir di Luksanggul, suasana batin di Luksanggul itu apa yang kalau kemudian Abang Tony temukan sebagai kembangkan mental jadi suka musik begitu? Di Dolok Sanggul itu saya sangat terkesan dan dipengaruhi oleh semasa saya remaja, mulai dari sekolah minggu di AKBP Dolok Sanggul. Di mana waktu itu waktu sekolah minggu guru-gurunya itu kebetulan setahu saya orang-orang yang berkecimpung di musik. SMP masuk ke remaja dibimbing juga oleh guru-guru yang mengajar kesenian di SMP, mengajar musik juga di gereja. Dan mereka ada pembinaan. Kemudian juga waktu itu menurut saya pada waktu itu cara bernyanyi di gereja HKBP Sanggul itu menurut saya bagus. Bernyanyi secara himnal bukuende. Ada kadang-kadang poti marende, kan poti yang bukan seperti organ sekarang. Terus musik tiup. Pada waktu kecil saya dengar musik tiup itu sangat berkesan. Nah, jadi itu sangat banyak mempengaruhi saya. Jadi sejak kanak-kanak lalu remaja dan setelah mahasiswa, Ya, ini berkembang terus. jadi setelah mahasiswa saya kan kuliah di USU. Tapi waktu itu ada di salah satu di Universitas Kepimpinan Menser lah. Waktu itu ada pembukaan Fakultas Seni dan Sastra. Jadi di situ ada 2 tenaga pengajar, satu dari Amerika, Edward Van Ness, satu dari Australia, Roger Neil. Kalau
tadi Pak Lumbang Gaul jeli melihat acara itu, ada 2 aransemen beliau di situ tadi kami nyanyikan. Puji Holong Nirohamu dan Torok Dope Nasihat itu. Itu sangat mempengaruhi abang juga untuk Sangat. Jadi karena waktu itu saya tahu itu ada, ya. kalaupun saya diusu, mereka itu latihan di Nomensen itu siang jam 12 sampai setengah 2, 3 kali seminggu saya datangi. Walaupun saya diusu, saya ikuti itu paduan suara bimbingan mereka. Nah, setelah di situ saya makin menyenangi. Lalu tahun 90 saya bentuklah dengan beberapa teman mahasiswa konsulasi ini. Karena ini sesuatu yang tidak banyak dipilih orang. Ini kan jalan sepi menurut saya. Walaupun bisa menghibur banyak orang, tapi kan latihannya, kesukaan kita untuk terus belajar lebih dalam lagi soal musik ini kan, ini jalan sepi menurut saya. Tidak mampu banyak dipilih orang begitu. Tergantung dari mana kita melihatnya dan kemudian motivasi kita apa kan itu ya. Jadi kalau bahkan bisa saya katakan paduan suara ini bagian dari hidup saya. Bagian dari hidup saya yang bisa membuat saya semula saya belajar, lalu mulai mengajar dan akhirnya membentuk paduan suara ini. Itu sangat membuat saya justru bertolak belakang dari sepi, malah sangat membuat hidup kaya. Itu mungkin jalan sepi apa ya, mungkin dari segi kalau ditinjau dari sisi komersilnya memang mungkin ya, karena saya juga memang ya melaksanakan ini tidak tujuan untuk itu, bukan materi ya, tidak sama sekali. Memang kesukaan, suka, dan kebahagiaan itu, passion, panggilan ya. Panggilan itu. Karena panggilan tentu tidak akan membuat abang murung atau sulit terus melatih, menemukan orang-orang yang bisa ditemukan talentanya. Bagaimana abang mengumpulkan anak-anak muda itu? Dari mana abang tahu talenta mereka ini cocok ini di grup saya begitu? Waktu kan sudah teknis ya. Jadi paduan suara ini kan sudah organisasi ya. Sekarang sudah berupa organisasi yang sudah 34 tahun. Dan banyak sekarang paduan suara yang muncul, bagus-bagus juga. Nah, kita konsisten merekrut orang bukan dari skill bernyanyi dan skill bermusiknya. Apa dong? Teamwork dan attitude. Begitu? Ya. Apa hubungannya attitude dengan bernyanyi? Ini kan mungkin ada kaitannya dengan jalan sepi itu, mungkin menurut pengertian berbeda. Siapa yang mau mendukung ini? Kan kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau anggota yang kita rekrut itu tidak bisa bekerja dalam tim, dia selalu menonjolkan individu dan attitude-nya tidak bagus, tentu tidak akan bertahan lama di sini. Dan memang dari dulu kita kelebihan dan kekurangannya di situ. Kenapa saya bilang kelebihan dan kekurangan? Kalau paduan suara lain ada mengaudisi. Setelah lulus dengan standar tertentu baru diterima. Kalau kita tidak. Dalam hal yang tadi diaudisi secara musikal, kita tetap audisi secara attitude. Bisa nggak bekerja dalam tim? Dari mana bang lihat attitude-nya? Hanya secara kasat mata kah atau memang ada semacam interaksi? Ada. Tentu kan sekarang kan rekrutmennya kan sudah di open recruitment, diumumkan, lalu pada tanggal tertentu kita undang datang. Lalu tim sudah ada yang mengaudisi. Sekali lagi bukan dari sisi keterampilan musikal. Attitude yang utama. Attitude aja. Karena attitude itu hubungannya dengan teamwork, membangun sinergi ya. Di bernyanyi itu memang harus kelihatan sinergi, kekuatan kerjasama itu. Absolut. Karena bernyanyi paduan suara itu kan harmoni.
Harmoni itu dalam pengertian akord. Oke. Akord itu kan ada sopran, ada suara alto, tenor dan bass. Ini kan harus seimbang harmoninya ini. Harus balance. Tidak boleh ada penonjolan. Nah, dan dulu di awal-awal itu memang waktu mula-mula kita dirikan banyak orang datang dengan tujuan menjadi bintang dan tidak ditemukannya itu di situ. Ingin jadi pesohor sendiri ya. Jadi Ya. kebersamaan lah. Pak Lumanggaon udah lihat sendiri tadi kan bagaimana semua itu tidak ada yang menolak kecuali kalau ada solo. Oke. Semua kan sama pentingnya. Itu seperti itu. Dan di daerah kita Sumatera Utara dulu itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena satu, faktor lingkungan kita waktu itu di Sumatera Utara adalah kalaupun banyak paduan suara di gereja-gereja, Ya. tapi yang benar-benar memang melakukannya dengan suatu standar tertentu, banyak yang tidak mampu. Lebih kepada kumpulan aja. Misalnya kumpulan pemuda ini. Nah, kalau kita memang organisasi ini dibentuk untuk bernyanyi, untuk berlatih. Bahkan yang tadi sama sekali nggak bisa bernyanyi itu harus kita jadikan. Dan itulah satu kepuasan kita kalau dia udah jadi.